tangan kanan kirinya, saya doakan Anda dipakai Tuhan secara luar biasa. Silakan duduk, dan kali ini pemakaian kata luar biasa. Gak apa-apa kalau kita sungguh-sungguh meyakininya, jadi bukan sebagai latah dalam khotbah. Ya, ada kata-kata yang di-abuse tentunya, yang terus munculan. Kadang-kadang kita nggak sengaja atau gimana, kurangi supaya lebih banyak protein dan bukan karbohidrat. Ada pertanyaan tadi sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda? Nah, kok ada yang tanya saya begini, maksudnya memama biak gimana? Ada 2 tadi pertanyaan yang langsung bahkan dari para gembala. Maksudnya gini loh, saya sengaja pikirkan firman itu sepanjang hari. Dan segala sesuatu saya tafsirkan lewat firman itu. Mungkin saya baca beberapa pasal, ayatnya berganti-ganti, tapi pasti ada ayat emas. Pasti ada lakonnya, Tuhan mau saya tertanam betul dalam satu pewahyuan yang Tuhan mau sampaikan sepanjang hari itu. Kadang-kadang bisa berhari-hari loh. Dan firman silih berganti, tapi ada satu ayat itu terus mendengung. Apapun yang terjadi, saya tafsirkan lewat kacamata firman tersebut. Dan apapun yang ada di sekeliling saya menambah wawasan bagi firman tersebut. Ya, itu memama biak. Saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Sebelum saya perhatikan pertanyaan Anda juga bisa perhatikan pertanyaan saya. Apakah selama 1,5 hari so far ini berguna buat kehidupan Anda? Ya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya perlu tahu, saya tidak maha tahu soalnya. Nanti ibadah malam terbuka untuk umum dan jemaat. Setengahnya seperti doa malam revival meeting gitu. Tapi saya kasih kesempatan kalau Tuhan izinkan. Dari kalangan Anda pemimpin-pemimpin yang datang di siang hari dan paginya. Nanti kalau saya bilang siapa yang mau memberi kesaksian. Sekaligus saya mau tunjukkan gimana memandu sebuah kesaksian dengan mikrofon di tangan Anda. Anda bisa spontan maju ya, jangan malu-malu. Sekaligus saya mau share mimbar agar Anda berani berdiri di depan orang lebih besar. Saya yakin kalau Anda di sini, pasti Anda sudah berdiri di depan orang. Cuman mungkin jumlahnya masih puluhan atau ratusan. Tapi nanti mungkin malam bisa ribuan, Anda bisa berkesempatan. Ya siapa nanti mau pendek-pendek aja, duduk deket-deket dengan panggung, bisa di sebelah sini, depan atau kiri kanan. Cepat naiknya, silih berganti, oke? Saya bisa interupsi. Supaya memberikan inspirasi pada yang lainnya. Apa yang Anda pelajari, kan mereka tidak ngikuti. Kita yang beruntung yang bisa diizinkan pagi siang hari ini. Dan kemarin juga. Sebagian besar jemaat kepingin juga nggak diperbolehkan datang. Tapi paling tidak dari intisari kesaksian Anda ceritakan. Mereka juga turut bangga dan senang Anda telah dibangun 2 hari ini dalam iman. Dan mungkin ada juga beberapa nuggets, beberapa mutiara-mutiara, kata-kata mutiara yang bisa memberkati mereka, membuat mereka lebih sungguh-sungguh dalam ministry dan kehidupan mereka. Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi berkat, barang cuma sesaat, cuma berapa menit doang. Tetap gunakan untuk kemuliaan Tuhan ya, nanti malam kalau Tuhan izinkan. Sekali lagi, saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kemarin ada 19, hari ini ada 21. Terima kasih Tuhan, pertanyaan bertumbuh. Kita lihat yang pertama. Saat kita berkhotbah, apakah harus selalu ada contoh dari pengalaman yang kita sudah alami? Enggak. Apalagi khotbah yang sifatnya pengajaran gitu ya. Wah, ada berbagai macam cara ilustrasi, bisa cerita, bisa kesaksian pribadi tapi kadang-kadang saya rasakan begitu intensifnya pewahyuan, enggak ada waktu untuk kesaksian. Tapi kalau memang ada kesaksian, pastikan tepat guna. Kesaksian itu tujuannya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Kesaksian tujuannya adalah untuk membuat relevan. Membuat orang yang merasa outsider, orang luar bisa included atau bisa seolah-olah terlibat dalam cerita Anda. Mereka bisa kena. Dan kalau ada sesuatu poin yang Anda mau proof atau buktikan dalam kehidupan orang, Anda bisa pakai kehidupan orang lain atau kehidupan Anda sendiri. Tapi ada preacher, pengkhotbah yang melulu bicara dirinya sendiri. Apalagi kalau kesaksiannya tidak kuat, justru menurut saya melemahkan seluruh khotbahnya. Jadi nggak perlu sih, nggak perlu cari sensasi juga, tetapi harus kesaksiannya itu tepat guna. Sesuatu yang punchline rasanya itu seolah-olah boom, boom, boom. Itu kelihatan kesaksian ini memang sangat-sangat merema. Kalau enggak, drop it. Enggak usah digunakan. Biasanya orang mulai bicara tentang dirinya kalau kehabisan materi. Enggak tahu mau ngomong apa lagi dari Alkitab. Sebenarnya kalau kita baca firman dengan memama biak, seperti yang saya ajarkan kebiasaan pribadi, kebiasaan rohani yang seperti itu.
Anda tidak akan kehabisan kata-kata kok. Malah justru kurang rasanya kok. Aduh ada banyak tapi nggak cukup waktunya. Ya, next yang kedua. Bagaimana kita menemukan bahan atau tema khotbah jika seharian kita bekerja dan waktunya mepet untuk menyampaikan firman di CG di malam hari. Tapi seringkali masih belum tahu firman apa yang akan disampaikan, apa yang harus kita lakukan. Kalau Anda saat teduh tiap hari bukan karena berkhotbah, pasti ada bahan kok. Sungguh setiap kali Anda saat teduh, ya itu aja, khotbah itu gampang. Pada dasarnya menyampaikan firman adalah menyalurkan apa yang Anda terima pagi harinya atau waktu Anda bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Anda tidak tahu mau ngomong apa, tidak usah ngada-ngada. Cerita aja firman anak-anak yang sedang bicara sama Anda. Dan bagaimana dan apa aplikasinya, Anda sharekan, orang jadi dapat berkat. Kalau Anda dapat berkat, orang lain juga akan dapat kecepatan. Ini loh, pikiran saya mulai terganggu dengan 21, kemarin 19 aja sampai jam berapa. Nah ini hati-hati, ini saya sekarang ada di atas ranjang operasi, jadi saya juga operasi diri sendiri untuk Anda lihat, saya kecepatan gitu, mulutnya nggak sempat untuk bisa, pikirannya ini sudah antrinya udah 10, mulutnya sampai kaku. Tenang Philip Mantova, 21 nggak apa-apa, ini jemaat-jemaat datang ke sini memang siap untuk nggak pulang kok. Jingjian Puhueja itu nggak apa-apa. Oke, jadi sampai mana? Sometimes you need to talk to yourself, Cuman ini kali workshop, jadi saya talknya tunjukkan ke Anda. Biasanya saya ngomong di hati saya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. You need to talk to your spirit. Bicara kepada rohmu. Sampai mana tadi? Kalau Anda dapat berkat, orang lain pasti dapat berkat juga. Tapi di sini lebih dari ini, yaitu memamah biak tadi. Nggak usah takut. Kalau kerja, kalau Anda punya kebiasaan memamah biak seperti yang saya ajarkan tadi, menguntungkan bagi orang sibuk seperti you and me. Saya juga sibuk loh. Ya tapi kan memang sudah di bidang khotbah, berkhotbah. Enggak cuman itu tugas saya. Apalagi kalau dalam dunia khotbah berkhotbah. Kalau saya mau pakai persiapan, pakai cara yang seperti Anda takutkan, mati berdiri. Khotbah saya 324 per setiap tahun 350 berapa ya? 6. 365 jadi lupa. 365 itu 324 saya khotbah. Hampir tiap hari satu baru. Ya apa itu? Kalau saya mau pakai cara gitu, kan tidak setiap hari khotbah, hari-hari saya khotbahnya berkali-kali. Puji Tuhan, saya punya spiritual disiplin, memamah biak, keluar masuk, muntahkan telan dengan pewahyuan yang bertambah, wawasan pula, arti tafsir. Jadi setiap kali kalau saya memang harus saksikan sesuatu, bahanku sudah menumpuk di sini, udah gak tahan saya kapan. Ayo, kalau Anda hidup dalam firman, Anda tidak usah takut kapan harus memberi firman. Anda akan menjadi firman berjalan. Amin. Change your lifestyle, change your word style. Ubahkan gaya hidup dalam firman, dalam hidupmu. Ya, minimal saat teduh. Dan kalau memamah biak, Anda bisa sharekan. Dari satu teks mungkin, tiba-tiba di tengah-tengah officing, bekerja, ada satu teks muncul. Terus sepanjang hari akan ada tafsirannya. Kadang-kadang tanpa orang sadari saya diam-diam berbahasa lidah. Supaya saya dapat tafsiran, bukan terjemahan, tapi tafsiran. Mulai terjadi kejadian-kejadian di sekeliling saya, di kantor saya, di jalanan, di mana-mana saya lihat pengertian tentang firman yang saya renungkan itu mulai terang. Malamnya kalau saya memang bagikan, ya tinggal bagikan itu. Ada kata-kata hikmat dan wahyu yang muncul. Gak apa-apa sih, gak harus persiapan seperti biasa. Gimana? Tapi kalau Anda ada waktu, ya siapkan dengan lebih baik dan lebih matang tentunya. Nomor 3. Apa ukuran khotbah berhasil? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah diimani saja? Ada sih. Tergantung goalnya apa. Saya minta sama Tuhan kalau saya khotbah tentang pengampunan, saya berdoa rekonsiliasi di antara jemaat. Baik intern dalam keluarga atau antara dalam kehidupan berjemaat, bergereja atau kehidupan pribadi mereka. Kadang-kadang ada yang kelihatan, kadang-kadang yang enggak. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, nanti dalam sepanjang perjalanan, Tuhan akan bocorkan beberapa rahasia supaya kita ini enggak penasaran. Tapi jangan minta itu, seolah-olah kalau tidak ada hasil saya down. Kalau berhasil saya sombong, jangan, memang harus beriman. Bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, firman berkata,
Ada tertulis dalam Alkitab, jerih payahmu gak sia-sia. Tapi aneh, saya bicara soal pengampunan, minggu depan, berapa hari, kadang-kadang berapa bulan, mesti ada yang ngomong sama saya. Gimana mereka diberkati lewat khotbah ini. Tapi untung Tuhan gak beritahu semua, nanti saya gak punya upah di sorga. Lebih baik ATM-nya gak saya ambil semua cash-nya. Jadi gitu, tapi apakah kita bisa minta sama Tuhan keberhasilan yang lebih tangible kelihatan? Harus. Kalau saya khotbah penginjilan, meskipun Yeremia khotbah nggak ada yang bertobat, siapa nabi di perjanjian lama, saya minta nggak lebih hebat dari mereka ini tokoh. Tapi saya minta Tuhan kasih aku orang yang bertobat, kasih aku orang yang terima Tuhan. Kalau saya khotbah soal baptisan Roh Kudus, ya saya minta pencurahan terjadi. So kita bisa menuntut hasil, minta hasil boleh, tapi jangan jadikan hasil menjadi satu-satunya tolak ukur hasil yang kelihatan. Jangan ditaruh di atas Tuhan, tetap orang benar harus hidup dari iman. Kalau saya punya khotbah, tergantung topiknya apa. Ada yang bisa langsung kelihatan, tapi ada yang masih menunggu penggenapan. Harus dinantikan dalam kehidupan orang itu yang nanti merasakan, ya saya harus completely trust that to Jesus. Mempercayai Tuhan Yesus sepenuhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang penting Anda siapkan, Anda yakin akan firman itu dengan segenap hati kekuatan, dengan passionate bergairah Anda sampaikan. Percayalah gak akan sia-sia. Bahkan belum lihat hasilnya pun Anda puas kok dengan khotbah sendiri. Bukan karena bagus, karena Anda tahu itu dari Kristus. 3, 4. Bagaimana jika sudah selesai waktunya tapi khotbah belum selesai? Atau mungkin tergerak untuk altar call tetapi waktu sudah habis. Ya gampang. Kalau Anda masih pemula atau bertamu di tempat orang, kalau nilai dari per gram daripada khotbah Anda belum ditafsir tinggi, maka kita harus mawas diri. Dengan waktu yang ada. Saya lebih punya privilege sekarang. Saya telat pun, bukan telat datang, maksudnya kalau saya molor khotbahnya pun orang tunggu dan orang mau. Dan juga tadi saya sudah ditulisin -20, masih jalan terus, nggak ada yang menghentikan saya. Nah itu keberuntungan daripada juga bisa bicara tentang posisi kepemimpinan asal bukan sengaja, tapi saya selalu berusaha tepat waktu. Kalau gitu, perhatikan di mana kita leletnya dalam khotbah. Perhatikan, saya tadi -20 ya seharusnya enggak gitu, saya masih belajar. Saya ngomong gini juga terus terang. Anda tahu enggak lihat TV saya, monitor di sini. Jadi itu juga kegagalan, kekurangan saya. Tadi saya terlambat, maaf SM-nya. Ya, tapi kalau seumpamanya kita bisa perhatikan di mana leletnya. Makanya kalau bisa buang kata-kata yang enggak perlu, jangan muter-muter, majunya harus cepat. Itu juga kadang-kadang kelemahan saya. Kita bisa majunya lambat. Draggy gitu loh. Kayak khotbah yang menyeret-nyeret gitu loh. Nah itu kadang-kadang saya juga masih lakukan. Jadi cepat move on aja. Cepat move on aja. Seperti pertanyaan ini saya juga harus segera move on. Ya, tapi selain lihat mananya di mana lelet, kalau memang sudah waktunya habis dan saat altar call enggak usah. Kalau mau altar call lain kali ya waktunya jangan dihabisi. Kalau seumpamanya waktunya khotbah sudah selesai waktunya tapi khotbahnya belum selesai ya selesaikan. Cepat konklusi. Kalau saya masih ada 5 poin, saya stuck di 2, ya sudah 2 aja cukup hari itu. Tapi buat konklusi yang pasti. Oke? Berikan kepada kami rezeki kami pada hari ini, kalau sudah cukup ya sudah. Jangan terpaku dengan harus selesaikan poin 5. Kadang-kadang you need to drop some points in order to highlight fewer points. Butuh untuk ngedrop beberapa poin untuk bisa memberi titik berat pada beberapa poin saja. Gak apa-apa sih. Makanya perlu untuk fleksibel waktu berkhotbah. Yang penting jangan sampai khotbahnya itu bertele-tele. Yang kelima, atas dasar apa Ko Philip yakin bahwa yang dikhotbahkan adalah yang paling benar? Saya tidak pernah bilang yang khotbah saya paling benar, by the way. Tapi saya khotbahkan kebenaran. Kalau saya khotbahkan kebenaran, harus yakin dong soal kebenaran. Dan tepat seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Lah kalau kita ragu gimana kita ngajarkan? Cuman bedakan. Apa yang kita tekankan, nanti saya jelaskan, apakah bisa jadi ada pendapat yang lain yang lebih benar? Begini, kalau kita bicara soal keselamatan, Yesus adalah Tuhan, Anda jangan pernah berkata ini salah satu kebenaran, Anda yang harus bertobat. Dari mulut imam kan dibutuhkan pengajaran, kalau kita sendiri bimbang lah gimana? Kalau kita nggak yakin ngomong sama anak saya LGBT itu salah, dosa atau tidak, nanti kalau mereka jadi jangan salahkan mereka. A adalah A, B adalah B, lebih dari itu, ya adalah ya, tidak adalah tidak, lebih dari itu dari roh jahat. Kalau saya bicara soal Yesus, hal-hal yang tidak bisa kompromi. Tentang keselamatan,
saya akan sangat berikan tekanan. Tapi kalau saya bicarakan sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, contohnya bahasa roh atau bahasa lidah, bagi saya hukumnya wajib, saya merasakan gunanya. Tapi saya tahu bahwa ini tidak mempengaruhi keselamatan secara langsung, dan ini juga tergantung pengalaman orang. Tapi kalau orang, ini maksudnya ini juga tidak semua orang mau. Lihat, kalau Anda lihat Instagram saya terakhir, saya upload, ada pendek 15 detik saya ngomong gini dari excerpt atau cuplikan khotbah saya, full versionnya bisa langsung mereka tune in ke YouTube. Tapi dalam khotbah saya tentang bahasa lidah, bahasa roh, saya bilang gini, bahasa lidah, ini saya coba replay ya, bahasa lidah atau bahasa roh adalah karunia untuk supaya orang hidup berkemenangan. Betul ya? Yang pernah nonton itu tahu. Adalah sebuah karunia atau tool untuk kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ini adalah karunia yang berguna untuk a spirit-led life, hidup yang dituntun oleh Roh Allah. Ini bukan keharusan, tapi kehausan. Dan tidak untuk diperdebatkan, tapi setelah itu 300 komentar debat di antara mereka. Tapi lihat penekanan saya tidak kompromikan keyakinan. I'm a man of conviction. Waktu saya bicara sesuatu yang dear to me, yang sangat berharga buat saya mengucapkannya bukan sebagai Taurat, tapi menginspirasi, membuat orang cemburu, membuat orang ingin dan rasanya ingin miliki yang saya punya. Tapi saya tidak memberi tekanan lebih dari itu. Ini bukan keharusan, ini kehausan. Kalau sana mau naik 101 di Taiwan, mau naik tangga ya monggo silahkan. Saya kalau dikasih lift, langsung. Roma 8, roh tahu, Bapak tahu, Allah tak Bapak tahu apa yang dimaksud dengan Roh Kudus ketika dia berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Saya kan membuat orang melihat bahwa ini kerinduan. Tapi kalau saya bicara soal keselamatan, enggak begitu. Satu-satunya jalan. Saya siap mati dengan kata-kata ini. Sedangkan yang satunya lagi, saya tidak melemahkan. Bahasa roh, bahasa lidah, bagi saya secara pribadi itu keharusan. Tiap pagi 40 menit saya berbahasa roh dulu. Tapi kan saya tahu doktrin ini bukan doktrin keselamatan, dan doktrin ini berguna, karunia, tapi tidak semua gereja terbuka. Saya bukannya takut atau mau manut atau mau ikut dengan teologi mereka, tapi saya ngerti bahwa memaksakan ini dan demi memaksakan ini sampai perang saudara, menurut saya ada yang lebih tinggi, yaitu kasih. Tapi kalau keselamatan, saya terima perbedaan dan berkata Yesus salah satu jalan, itu bukan kasih, itu adalah cinta yang semu. Malah menjerumuskan dan mencelakakan dan menyesatkan. Saya harus tahu apa adalah apa dalam khotbah-khotbah saya. Saya harus mengerti siapa adalah apa adalah siapa, dan firman ini di kategori apa. Tapi lihat kalau saya khotbahkan baik keselamatan sampai hal-hal yang sifatnya opsional pun, saya selalu menyampaikannya dengan passion dan gairah. Sehingga orang berkata, I want what you want. Amin. Itu maksudnya. Nah kalau kita ragu gimana? Kita harus tahu dulu tuh what's right and wrong. Saya harus khotbahkan tentang extramarital sex is wrong. Seks di luar nikah adalah salah. Saya akan khotbahkan dengan yakin. Kalau saya tidak boleh ragu akan kebenaran. Jadi kita tidak boleh merasa khotbah kita paling benar. Tapi kalau kita khotbahkan kebenaran, jangan ragu. Dan jangan minta maaf kalau Anda yakin akan hal itu. I am a very, very, very sure preacher. Saya berkhotbah dengan kepastian di hati saya. Tidak gitu, saya nggak berani naik ke mimbar untuk meyakinkan orang. Paulus bilang gitu kan, aku pakai segala sumber daya yang ada padaku untuk meyakinkan kamu. To convince you. Bahkan Agripa pun, raja pun berkata, hampir-hampir kau yakinkan aku. Ya, oke? Kita lanjut ayat nomor 6. Bagaimana jika kita diminta untuk berkhotbah di saat kondisi rohani kita sedang tidak baik atau sudah jatuh dalam dosa? Bolehkah kita menolak meminta orang lain menggantikan? Yes. Boleh, ngaku.
Jangan cemari ministrimu, selain kredibilitasnya dipertaruhkan, apalagi kalau nanti orang tahu, bukan hanya Anda yang dicerca, tapi gereja yang mengundang Anda atau yang mengizinkan Anda. Jangan lakukan itu. Bila tidak bisa menolak dengan kondisi rohani yang tidak baik tersebut, kita tetap berkhotbah. Bagaimana impartasi ke orang yang mendengarkan, wah, you don't wanna know impartasinya seperti apa. Saat itu mereka bisa diberkati, minggu depan mereka tahu apa yang kau perbuat, mereka semua rusak iman. Ya, harus beritahu. Tapi setelah diberitahu, tidak usah dihukum. Ada dosa yang perlu diberitahukan semua kalau katakanlah Anda melakukan dosa seperti Ananias Safira. Untuk mengacaukan sesuatu yang sifatnya seluruh gereja. Tapi kalau begitu kadang-kadang kita simpan, yang terbaik adalah kita simpan orang itu. Kita kasih disiplin, kita kasih tangga-tangganya untuk kembali maju. Gak tentu kembali ke ministry, ada juga yang bisa kembali ke pulpit. Tapi ada transisinya. Dan nanti kepada siapa kita pertanggungjawabkan tergantung dampak kerusakan dan jalur tanggung jawab. Ada waktunya dengan segelintir orang, ada waktunya lebih publik lagi, ada waktunya cukup sekian orang. Nah ini sudah masuk ke area ranah penggembalaan. Yang penting good choice, good call. Jangan berkhotbah dulu. Tapi kalau dosanya gini, bukan berarti dosa ada besar ada kecil loh ya. Ada orang yang mudah tertuduh. Aku Pastor Philip saya tidak mau khotbah, saya masih kurangnya loh. Cari-cari semuanya, semua yang dosa yang dia masukkan, semua adalah dosa yang dia cari-cari. Orang ini cuma nggak percaya diri. Orang kayak gini beritahu, nunggu kamu jadi santo atau santa. Semua orang udah binasa, Tuhan udah datang kembali kedua kalinya. Ayo sana, didorong masuk ke dalam. Sometimes feeling tidak objektif. Ada orang tertentu yang merasa tidak layak. Sebenarnya dia sudah dilayakkan. Ada orang yang merasa dirinya layak. Dia harusnya turun mimbar. Don't preach ever again. Ya, untuk tahu, masuk penggembalaan. Orang lain saudara seiman, mentor-mentor rohani Anda. Tapi kalau Anda dikasih kesempatan itu, tolak aja. Tolak juga bisa punya alasan yang tidak usah bohong. Anda bisa bilang, saya tidak bisa atau apa. Oke? Kalau orang itu memang tidak perlu tahu apa yang terjadi dengan dirimu, asal Anda terbuka kepada orang yang tepat. Tapi kalau orang yang tepat itulah orang yang mengundang Anda, maksudnya bukan mengundang Anda, memberi ada kesempatan, ternyata dia gembala Anda, di atas Anda yang mementori Anda harus bilang, Ko, C, atau Pak, Bu, Pastor, something happened to me. Mungkin yang dibutuhkan bukan cancellation, itu pasti. Mungkin pelukan hari itu dan berkata, I want to restore you. Aku mau memulihkan kamu. Berikutnya, 7. Apa mungkin nggak dalam satu kali khotbah dengan waktu yang telah ditentukan 50 menit dapat mendeliver pesan khotbah? Misal poin yang disampaikan untuk jemaat adalah mengenal Allah dengan benar, menerangkan Yesus Kristus dan karya-karyanya yang sudah genap dan sempurna, mengubah kehidupan atau pertobatan, mengubah orang menjadi dewasa, menghibur orang yang mengalami penderitaan. Kalau semua topik ini ya nggak mungkin 50 menit. Pilih satu dong. Dan akhirnya Alkitab dicintainya sebagai pedoman hidup dengan baik. Kalau mungkin bagaimana strateginya? Yaitu tadi pilih salah satu. One step at a time. Tapi kalau satu pun sudah dipilih 50 menit nggak kelar. Kalau 50 menit Anda tidak bisa proof satu poin, 50 hari ya nggak bisa. Berarti orangnya memang tidak bisa fokus menjelaskan. 50 menit itu cukup bro, secukup-cukupnya. Ya, amin. Oke, lanjut. Saya pernah mengalami tiba-tiba saat saya di kantor, tiba-tiba mendapat satu kata, lalu Roh Kudus seperti mengingatkan saya untuk menulis. Dan anehnya saya seperti dituntun keluar poin-poin untuk saya catat semua dan bahkan saya pun mendapatkan ilustrasi-ilustrasi untuk poin tersebut. Apakah itu hikmat dari Tuhan atau pemikiran saya sendiri? Dan anehnya, saya seperti sudah kan? Oke, sudah ya. Gini, saya percaya pewahyuan Roh Kudus dengan P huruf kecil tersebut saya pun alami. Tapi tetap harus ada fondasi ya. Anda belum MSJ 1, 2, seharusnya sudah nih semuanya kan leader. Mesti lakukan, supaya Anda tahu Kristus itu siapa. Jangan sampai nanti tiba-tiba salah satu pewahyuan itu ternyata Kristus itu menikah. Ngawur, sembarangan. Harus ada fondasi sih, api pun perlu kayu bakar atau sesuatu yang untuk dibakar. Anda perlu fondasi yang benar. Saya waktu baca Alkitab, saya kemarin kan ngomong soal versi-versi setiap tahun. Itu terjadi baru setelah tahun ketiga, oke? Tahun pertama saya baca Alkitab yang sama, saya masih ingat waktu itu Alkitab bahasa Inggris, saya bertobat kan di Kanada. Saya baca sama bahasa Indonesia juga, saya tidak cari arti-arti tersembunyi. Sudah alim, jadi orang itu alim. Saya baca Kejadian ngerti nggak ngerti sampai Wahyu. Saya nggak coba cari-cari apa kayak hikmat atau wahyu. Tahun kedua, nggak sampai setahun sih. Saya 1 tahun itu waktu itu baca
tahun itu pertama saya baca 10 pasal, nggak usah niru ya, nggak usah kita sok-sok rohani lalu balapan, nggak perlu sih. Tapi saya memang bisa dan punya waktu dan haus lapar juga. Saya baca 10, jadi berapa bulan kelar. Saya baca 10 pasal. Selesai, saya baca lagi ulang dari Kejadian. Saya ingat Kejadian sampai Wahyu, berikutnya lagi selesai saya baca Matius lagi. Nggak ada orang beritahu saya lebih baik baca Perjanjian Baru dulu, baru Perjanjian Lama. Saya baca Perjanjian Lama dulu. Sikat habis, saya ulang Perjanjian Baru, setelah itu baru Kejadian sampai Maleaki. Baca aja terus 3 tahun, terus baca sampai ngelontok di sini. Betul-betul sampai tampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi kiri itu saya jadi nggak seperti orang Niniwe yang nggak bisa membedakan kanan dengan kiri. Saya tahu yang ditampar itu kanan, yang diberi itu kiri. Coba lihat di Matius. Kenapa? Bukan karena hafalan saya, memori saya kuat, tapi karena saya baca bolak-balik. Jadi akhirnya mau nggak mau jadi ingat. Mau nggak mau jadi ingat sekali kiri kanan. Ya, nggak apa-apa, it's okay. Ini cuma bulat di sini aja kalinya. Nah, oke, it's okay, oke. Nggak usah cari-cari seperti apa. Kuatkan fondasimu dulu. Kiri sama kanan aja bingung kok. Antara menyangkal 3 kali dan kokok 2 kali aja kita kecampur baur. Orang Majus itu 3 orangnya atau pemberiannya 3 macam aja kita masih nggak jelas. Baca yang jelas. Setelah tahun ketiga saya baru baca dan berani berimajinasi. Imajinasinya sudah dikuduskan. Alkitab saya selalu kotor, hidup saya selalu dibersihkan. Daripada Alkitab beberapa orang selalu bersih, hidupnya kotoran. Nah kalau kita dapat gitu, saya nggak bisa berikan jawaban untuk yang ini. Karena saya nggak tahu Anda. Anda fondasinya kuat nggak? Catat aja, diuji. Apakah firman itu dicopot keluar daripada konteksnya atau tidak? Kalau Anda tidak mencopot dari konteksnya, malah menambah indah, membuat aplikasi relevan yang sangat dalam dan sangat-sangat mendarat sekali dan sangat brilian, I think itu dari Tuhan. Catat ilustrasi-ilustrasi itu. Gak apa-apa. Ya, saya bahkan sekarang tidak mencatatnya. Saya punya safety deposit box di dalam hati dan pikiran saya yang tersembunyi dari Anda. Saya bisa simpan, untuk keluar nanti itu simpan dengan mudah. Lama-lama, memamah biak firman itu membuka beberapa valve, beberapa klep-klep di otak saya, sehingga akhirnya muncul korsleting seni. Saya bisa ngerti manajemen. Saya bisa ngerti tentang ini dan itu, enggak sekolah itu. Kalau kita memamah biak, kita akan punya storage yang luar biasa. Otak kita lebih ngeri dari komputer paling canggih. Makanya itu ayatnya berkata Amsal begini, orang yang merenungkan firman lebih pintar dari guru-gurunya. Ya, saya berharap jangan cuma poin-poin biasa ilustrasi. Anda akan diberitahu oleh Tuhan apa yang digumulkan orang, dapat jawaban sebelum kenal mereka atau mereka mempertanyakan. Ya, next. Dengan kondisi jemaat yang beragam humor seperti apa yang tidak garing. Sehingga jemaat tertawa. Apakah perlu tiba-tiba menaikkan intonasi sesaat supaya jemaat tidak mengantuk? Dah! Oke, ya itu. Untuk yang ngantuk dikit, jangan yang don't do this. Apalagi Anda kalau masih pengkhotbah yang baru, yang awal mereka belum tahu, Anda belum kenal, Anda akan dibenci sama Anda jangan bunuh diri. Ya, bagaimana penerapan 2 hal tersebut jika khotbah dalam kelompok kecil seperti CG? Saya nggak ngerti kalau humor itu kan sense ya. Gini loh, kalau Anda tidak bisa humor, personal aja. Tadi kan saya ngomong sama Fandi, ingat nggak? Ada yang bond dengan karisma, ada yang tidak. Tapi semua orang bisa sangat personal, bukan? Nggak usah terlalu berlebihan ya. Ada orang yang terlalu personal itu orang kita jadi risih. Apa sih kenal akrab? Jangan buat orang risih. Tapi kalau Anda genuine, tulus, taking interest atau Anda menaruh perhatian dan rasa tertarik, bukan fisik, bukan lawan jenis, pacaran, eros, cinta, bukan. Kalau Anda menaruh rasa tertarik pada kehidupan seseorang, oh Bapak kerja ini, oh ya, oke, gitu ya, oke. Orang itu akan simpatik dan empatik dengan Anda. Lalu firman itu lebih mudah dicerna dalam kehidupan yang Anda sirami. Jadi sebenarnya kalau Anda tidak bisa melucu, personal pun jadi. Kalau enggak ya bisa aja gampang loh kalau memang itu ada dalam agenda, dalam sebuah CG, kelompok sel. Contohnya Anda bisa kutip aja, ambil dari beberapa materi, kan ada banyak juk-juk rohani.
Asal jangan yang asal Anda tetap perhatikan benang merah ya. Bukan berarti joke itu ada artinya, tapi juga jangan sampai nyeleneh, nggak ada hubungannya. Apalagi yang kotor, yang sifatnya kurang senonoh didengar. Anda bisa seleksi. Anda bisa jadi news anchor aja atau pembawa berita. Anda ceritakan aja ini adalah gini. Semua orang dengarkan apa ya? Terus suatu Anda bilang ini, ketawa. Bukan Anda yang melucu, materinya yang lucu. Tapi Anda sudah bawa humor dalam pertemuan. Bisa begitu kan? Bisa begitu. Ya, jadi tadi selain sense of humor apa sebelumnya lagi? Tolong munculkan tadi sebelumnya. Apa? Intonasinya naik sesaat. Ya, intonasi yang sehat itu ya kalau bicara gitu loh. Saya nggak tahu ada orang tertentu yang memang bicaranya. Ya memang kalau gitu harus lebih disengaja. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda dan saya itu khotbah, personality kita ingat saya katakan sebelumnya, kepribadian kita harus ditelan atau harus pecah. Jadi khotbah saya tidak menyesuaikan dengan pribadi saya menyesuaikan dengan khotbah saya, pahami. Jadi kalau khotbah itu mengandung banyak passion di dalamnya, orang yang flat, datar kayak saya ini, ekspresinya harus berubah. Kalau saya bicara soal sesuatu yang berurusan dengan marah, Anda harus tegas, sekalipun biasanya orang itu pelin-pelan. Personality Anda yang cocokkan dengan message-nya. The man suits the message. Bukan the message suits the man. Pernah nggak dengarkan orang khotbah tentang sesuatu yang harusnya sangat bergairah tapi dia membawakannya dengan sangat datar? Karena memang orangnya itu nothing wrong with the message, but the man just cannot carry it. Belajar untuk itu. Jadi karena itu intonasinya seperti apa, belajar untuk mengerti emosi firman. Nggak usah harus dinaik turunkan demi supaya menarik perhatian, nggak perlu itu. Ya, tapi perlu disengaja, iya. Karena kalau enggak, semua akan datar seperti personality kita, sebagian besar kita. Ya, silakan yang ke-9. 10. Saat kita memberitakan firman di ibadah penghiburan, bagaimana mengatasi situasi jika ada keluarga yang ribut atau ramai, kadang-kadang membuat suasana tidak hening. Saya bolak-balik itu. Jangan berkata, masuklah ke neraka. Bukan, jangan begitu. Saya biasanya menemukan hal ini tantangan yang nyata di penghiburan, Sweet 17 atau Sweet 17 saya jarang, lagi pernikahan contohnya. Pernikahan kan juga ada orang-orang dari segala macam agama. Jadi kalau saya pegang mikrofon, pastikan mikrofonnya dipegang dengan dekat. Jangan takut, ini bolomu, ini temanmu bukan musuhmu. Ya, setelah Anda pegang dekat seperti ini, Anda berkata, selamat sore. Kalimat pertama, kata pertama yang muncul harus strong. Anda tidak usah teriak untuk merasakan wibawa, tapi suaramu harus berbeda. Selamat sore. Jangan betut. Selamat sore. Selamat sore. Berhenti. Selamat sore. Senang sekali saya ucapkan selamat kepada keluarga. Ini bukan penghiburan. Kok penghiburan jangan bilang selamat. Cari mati ya. Ada orang yang salah loh. Ketemu orang, ya selamat berduka. Hati-hati ya. Hati-hati kadang-kadang. Kayak bilang tentang pernikahan dulu ya. Saya ucapkan selamat kepada keluarga Handoyo atas hari yang sangat istimewa ini. Masih ramai itu beberapa. Tapi dengan suara selamat malam. Dengan pembawaan yang jelas, semua orang sudah banyak diamnya. Apalagi kalau Anda punya reputasi dan orang mengenal, juga itu advantage to you. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Handoyo, keluarga Handoyo, kedua belah pihak. Hari yang luar biasa indah. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa makan. Saya tahu kita dari latar belakang kepercayaan berbeda-beda, tapi mari kita lakukan dan kita semuanya tenang. Kita akan berdoa untuk memberkati makanan dan malam hari ini, dan kita akan ikut menghormati suasana ini, minimal untuk menghargai host atau mereka yang mengundang kita. Diam semuanya, saling lihat kalau rame nggak sopan. Kita nggak usah targetkan beritakan Injil, maka itu firman Tuhan berkata, nggak makan. Tujuannya doa makan ya untuk makan. Tapi saya tidak mau doa makan, saya ngomong sendiri, lanjut aja agenda, semua orang tidak dengarkan. Tidak mau saya merasa Tuhan dipermalukan. Tapi saya tidak harus mereka sampai terima Tuhan. Apalagi kalau cuma doa makan. Saya pastikan mereka ngerti, kita diam, meskipun agamanya beda, untuk menghargai mereka yang ngundang, mereka yang kondangan.
Enggak tanpa marah-marah saya beritahu, mari kita hargai dan hormati keluarga yang mengundang kita untuk hari ini bersuka cita dengan mereka atau hari ini bergembira dengan mereka. Saya akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, langsung angkat suaranya, pick up. Terima kasih buat hari ini, kedua keluarga kau persatukan dan insan manusia menjadi satu. Terima kasih Tuhan, kami turut bersuka cita, kami berdoa bagi keluarga mereka langgeng, pernikahan mereka jadi berkat, mereka selalu dipenuhi kebutuhan mereka secara rohani, jasmani. Tuhan Yesus, kau akan bersaksi bahwa orang yang punya Tuhan, beda hidupnya. Terima kasih Tuhan, kasih kami, kasih hari ini pembicaraan kami saling membangun, kami bisa nikmati malam ini bersama dengan cara yang aman dan sehat. Dalam nama Yesus, amin. Selamat sekali lagi, God bless you. Makasih. Penguburan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku. Song leadernya mulai lihat kita. Berarti, maju ke depan sana makan kacang, situ masih pesan kolak. Langsung saya beritahu, hari ini sebenarnya saya akan memberikan, saya beritahu, selamat sore, hari ini kita akan mendengarkan suatu renungan. Saya tidak akan khotbah panjang, tapi saya mau bicara kepada hati kita tentang sesuatu yang kita semua akan alami, yaitu kematian. Dengan kata lain, lu akan mati, diam. Nggak langsung ngomong begitu, tapi dengan hormat. Saya minta semua kita tenang, dengan hormat, harus selalu sopan. Dengan hormat Bapak Ibu sekalian, karena kita lakukan itu bukan cuma menghormati mereka yang sedang kehilangan. Saya tidak mau mereka kehilangan muka sama tamu-tamunya karena pendetanya galak. Nggak ada kesan galak loh, kalau saya bawa untuk penghiburan nggak ada kesan galak. Saya beritahu, mari kita semua silent handphone kita, mari kita hormati. Keluarga ini sedang berduka cita, jadi nggak seperti ngomong satu orang. Jadi jangan troubleshooting, preventif sifatnya. Sekalipun sudah troubleshooter sebenarnya, sudah terjadi keramaian, tapi kita tidak memberi kesan seolah-olah kita menyindir atau mencoba untuk menanggulangi mereka. Enggak. Saya ngomong sebagai prinsip, jadi mereka bisa menghargai itu fair-fairan. Hari ini keluarga ini sedang berduka, dan mereka butuh suatu kata firman untuk menguatkan mereka. Dan kita datang ke sini, kasih purpose. Tujuan utama kita, dengan kata lain, dalam hati saya bilang, bukan makan kolak dan pesan nasi campur. Istilahnya gini loh, kalau mau datang ke situ tuh makan dulu di rumah. Masa datang ke sana kecapan? Saya ingatkan mereka, kita datang kemari semua kita untuk menghibur dan menguatkan mereka, dan tidak ada yang bisa lebih menghibur mereka. Bahkan ketika kita tidak ada menjadi penghiburan buat keluarga ini, hanya firman yang bisa menopang mereka. Mari kita dukung agar firman ini kena pada keluarga ini. Kayaknya kena ke keluarga ini. Saya bicara sama keluarga ini, kena ke mereka. Mari kita semua berdoa. Ada yang begini, bukan orang Kristen, ada yang diam. Tapi saya yakin semua kelontangan berhenti. Tuhan, ketika doa, Tuhan Yesus, keras. Meskipun kanan kiri mungkin ada dompengan dan sebagainya, lain-lain suara, nggak apa-apa. Tuhan Yesus, aku serahkan dalam, jangan panjang-panjang. Supaya mereka tahu kesannya ini nggak akan terlalu panjang, konsentrasi orang itu ada batasnya, apalagi yang tak cinta Tuhan. Amin. Lalu sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang di tempat ini, silakan duduk. Nah, saya mulai berkhotbah. Hari ini kita bertanya, di manakah? Kalau ini orangnya kasus bunuh diri, jangan ngomong di mana dia. Tapi kalau orang ini baik-baik dan kita tahu, kita bisa highlight itu. Hari ini di depan kita, sebentar tutup peti, katakanlah ini penutupan, hanyalah kemahnya. Tapi kemah ini menyimpan 1001 memori buat keluarga. Mereka mulai sesengguhan, pasti menangis. 1001 memori. Tapi ketahuilah, beliau sudah tidak di sini. Firman Tuhan berkata, Wahyu pasal sekian. Jangan banyak, 28 ayat. Di rumput hijau, air tenang, dan sebagainya. Di mana? Lalu setelah kita jelaskan, bagaimana dengan kita?
khotbah ini, padahal tadi saya beritahu untuk menguatkan keluarga kan. Tapi kalau keluarga ini sudah bolos sama kita, udah teman, udah saudara seiman, saya harus bicara mata dua ke yang lainnya. Bagaimana dengan kita? Suatu hari kita akan alami ini. Firman berkata, sebut aja, enggak usah disebut ayatnya, angkanya membingungkan buat orang enggak percaya. Firman berkata, lebih banyak hikmat, lebih baik di rumah pekabungan, kita tahu itu di kitab Pengkhotbah, daripada di rumah pesta. Karena lebih banyak hikmat Tuhan. Mengapa? Karena kita diingatkan suatu hari kita yang ada di kotak berapa kali berapa ini. Lalu pertanyaannya, kita kemana pergi setelah ini? Untungnya keluarga ini bisa dihibur. Mereka tidak berduka seperti orang tidak percaya. Mereka tahu mereka akan ketemu dan reuni. Mereka tahu ini berakhir baik dan benar. Malah justru mereka yang kasihan masih menderita. Paling dikangeni ini papa mereka. Tapi papanya mereka tidak sesali. Papa sudah berada di tempat yang lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi. Bagaimana dengan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini hidupmu belum benar, berhenti selingkuh. Hari ini kalau hidupmu belum beres dengan Tuhan, masih belum ampuni, masih utang I'm sorry dengan anakmu, jangan sampai lupa pulang dari perkabungan ini ada hikmat. Cepat telepon, katakan Papa minta maaf. Semua liatin saya. Kalau seumpamanya hari ini masih ada uang orang dan nggak belanin banget gara-gara uang 100 juta, kita masuk neraka. Kembalikan seperti Sakius yang baik hati. Padahal dia orang berdosa. Lebih baik kita bayar di depan daripada kita bayar mahal di depan. Tuhan sayang dengan Anda semua. Terus menoleh ke keluarga, jangan lupa kayak seolah-olah keluarganya bilang, lu ngapain dia kesini? Cuman tuh kan keluarganya juga ingin dapat firman. Menoleh. Anda adalah orang yang bahagia, dihibur. Keluarga ini keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Kalian, Anda semua tahu, Anda semua sudah berada dalam Kristus. Mari kita berdoa di hari ini buat satu rimak lagi, buat saudara yang meninggalkan kita. Buat di hari perkabungannya, ada orang-orang yang menerima Yesusnya. Mari kita semua angkat tangan. Lalu saya lihat ke song leader, jangan semua yang baik. Ganti lagu. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus berubah dari perkabungan. Yesus menawarkan persahabatan. Begitu loh. Semua pasti diam. Nanti saya kasih kartu nama ya, silakan undang saya untuk perkabungan. Saya siap untuk penyerahan anak hingga kematian. Aduh. Lanjut. Apa 5 jawatan gereja erat hubungannya dengan pembawaan saat khotbah? Of course. Karena misi mereka. Philip seperti rasul sehingga khotbah selalu seperti KKR. Kemudian ada pendeta setiap khotbah selalu dengan alat peraga. Kapan hal itu tepat dilakukan? Apa harus sering dilakukan? Ya jadi diri sendiri juga boleh sih. Be truthful to yourself. Kalau saya khotbah selalu seperti KKR, ya it's good news. Oke sih, khotbah parenting juga seperti KKR ya. Oke juga. Gak apa-apa. Be truthful to your mission and vision. Be kreatif tuh, jadilah yang kreatif. Pakai alat peraga segalanya, ya gak apa-apa. Saya pakai alat peraga ya bisa loh. Saya mau pakai PowerPoint juga bisa. Saya mau khotbah tanpa juga bisa. I think setelah kita berkembang, kita menjadi ruang serbaguna. Bukan berarti umum atau general, tidak spesifik. Tetap ada fokus-fokus titik-titik di mana kalau kita khotbah, bukan cuma bagus, kita seolah-olah satu-satunya yang bisa seperti itu. Akan ada titik khusus atau kelebihan-kelebihanmu. Tapi harus jadi serba bisa, nggak cuma satu tipe. Menjadi seorang rasul sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung dengan gaya khotbah sih. Tapi misinya beda. Visinya maksudnya, panggilannya. Jadi seorang nabi, saya pernah lihat seorang nabi yang pernah datang ke sini juga, ya kan? Kalau bicara khotbahnya sangat sistematis, tapi kalau dia doa one on one, doanya juga biasa, tapi sekali dia melek, dia beritahu kepada kita hal-hal yang mencengangkan. Kok bisa tahu? Itu peran ya, itu role. Itu role. Seorang rasul, Bapak seperti gembala juga bisa compassion. Bisa khotbahnya itu nggak harus keras, nggak harus berapi selalu passionate, tapi bisa melo, menjamah hati. Well, kita harus serbaguna, serba bisa. Ya, jadi jawaban ini sebenarnya lebih komentar sih daripada pertanyaan. So, saya dorong untuk kita semuanya munculkan our best self, bukan cuma jadi diri sendiri, jadi yang terbaik, versi terbaik dari diri sendiri. Pertanyaan berikutnya. Saya punya anak CG yang saat itu masih hidup dalam narkoba.
Sudah bicara hati ke hati, tapi pertobatan hanya sementara. Apa perlu ketika khotbah saya sampaikan hal tentang dosa ini terus-menerus? Dan bagaimana cara menghandle anggota seperti ini? Ini bedakan antara Anda khotbahi anak Anda atau Anda khotbahi jemaat dengan kondisi anak Anda seperti ini. Orang yang pernah mengalami sesuatu, saya jawab dua-dua aja. Saya tidak jelas yang jalur mana ini. Tapi orang yang punya kondisi tertentu pasti ada efeknya dalam khotbahnya. Karena dia banyak pengalaman pribadi di sana. Tapi kalau kondisi hidupmu yang spesifik itu menjajah dan menjadi warna satu-satunya khotbah dan khotbah itu melulu, dan I think Anda terlalu terobsesi dengan situasi ini. Malah justru tidak sehat. Karena tidak semua orang, seluruh keluarga punya kebutuhan persis seperti keluarga Anda. Pisahkan kehidupan pribadimu bukan berarti punya dua kehidupan. Pisahkan kehidupan pribadimu dengan tanggung jawabmu sebagai gembala. Kalau Anda sebagai gembala atau pengajar, Anda harus mengajarkan A sampai Z. Sedangkan mungkin Anda sekarang menghadapi masalah dengan N, namanya narkoba. Tapi mungkin orang lain menghadapi masalah dengan M, yaitu marriage. Mungkin jemaatmu ada yang punya masalah dengan yang namanya H, health. Mungkin ada yang punya masalah dengan L, loneliness, kesepian. Anda tidak bisa menyamaratakan semuanya ke sini. Kalau Anda terus melulu khotbah ini, maka Anda perlu lepaskan ini, berarti Anda tidak fit lagi. Tidak bisa visi gereja kau samakan dengan kondisi hatimu melulu. Atau kondisi diri sendiri. God's church is beyond and greater than our life, dari hidup kita. Kalau kita dapat peran tanggung jawab di sana, profesional lah. Profesional yang diurapi. Ya, tapi saya yakin pasti itu mewarnai. Orang yang pernah mengalami gitu pasti waktu dia khotbah kadang-kadang merasakan kehancuran, dia mudah emosinya tergugah. Dan dia lebih mudah untuk memanggil anak-anak muda untuk bertobat kepada Tuhan dan sebagainya. Saya adalah orang yang dahulu terhilang parah. Makanya hari ini kalau saya kelihatan domba terhilang, tersesat, saya akan rangkul mereka dalam khotbah saya ulurkan tangan dan berkata, kemarilah. Mau gak mau kena itu efeknya. Tapi kan saya tidak khotbah hanya KKR atau hanya khotbah penginjilan. Kan enggak gitu. Nah sekarang ini kebutuhan kan, CG-CG kita, kelompok sel kita kan perlu pengkhotbah barang 10 menit kayak 15. Atau pengajar-pengajar kita ministry ke depan. Jadi ini sebuah kebutuhan, maka 2 hari ini namanya The Preachers. Saya ngajar gimana caranya khotbah dari inspirasi hingga skill-skillnya. Hingga menjawab pertanyaan, harus bisa memenuhi kebutuhan jemaat. Karena peranmu itu, seorang presiden yang mungkin lagi gimana di keluarganya, tetap harus menentukan ekonomi, tetap harus membuat keputusan-keputusan, bikin airport, jembatan, tetap tidak peduli dia sama istrinya gimana, sama anaknya. Tapi moral itu batasnya. Si Bill Clinton, dia kena masalah dengan Monica Lewinsky, di impeachment atau dipecat dari jabatannya. Ya tentu, bahkan di dunia pun ada gitu, apalagi di ministry. Tapi saya tidak ngomong mencampur baurkan semuanya bahwa your ministry is your life. No, your ministry is God's people. Umat Allah. Bukan melulu hidupmu dan kondisi hatimu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Kayak sekarang saya melayani gini. Saya punya isu enggak? Punya. Tapi saya tahu saya hidup benar di hadapan Allah, bukan mengaku-ngaku. Saya hidup di antara Anda dengan buah yang nyata dan kelihatan apa yang ada, apa yang enggak. Jadi saya tidak hidup sempurna, saya tahu saya banyak salah. Tapi saya tidak sengaja hidup dalam dosa. I'm not living in sin. Tapi tetap saya punya isu loh. Saya ada hal-hal tertentu yang merupakan pergumulan masih dalam kehidupanku. Tidak bawa-bawa. Kenapa? Sekarang di depan saya ada orang-orang yang butuh dilengkapi ministry, preachingnya. Nah, apalagi sekarang sesuai pertanyaan ini kan sesuai dengan hatimu. Ditailorkan persis ukuran Anda. Saya tidak bisa mikir saya. Kalau saya melayani gini, saya mikir Anda. Ini gimana orang yang tanya ini dapat dilengkapi dan orang-orang yang mendengarkan pertanyaan punya pertanyaan yang sama atau yang belum muncul pertanyaan yang sama ini bisa sama-sama belajar sesuatu sebelum jadi pertanyaan. Saya mikirnya ke you. Ministry is forgetting yourself. Dan percaya nanti anak Anda dijamah Tuhan. Ketika barang siapa kehilangan nyawanya demi Injil dan firman akan memperolehnya. 13. Bagaimana cara menafsirkan arti pasal ayat di dalam Alkitab? Terkadang takut jika salah menafsirkan maksud dari ayat dan pasal tersebut. Bagaimana mengetahui penafsiran tersebut benar atau salah? Tadi saya sudah jelaskan, seharusnya ini sudah
sudah bisa dijawab sendiri, tapi yang pasti gini loh, Alkitab itu saling menafsirkan. Jadi kalau ada satu penafsiran Anda dari satu ayat itu ditentang oleh ayat-ayat yang lain di seluruh Alkitab, I think you should drop it. Yang saya sudah sebutkan 66 buku ada perjanjian baru. Perjanjian lama jadi aman, malah beautiful. Lebih dari perjanjian baru karena dalam ilustrasinya. Perjanjian baru itu lebih straightforward, straight to the point. Lebih langsung direct. Dari situ 27 buku, 29 sorry. Saya tuh bingung ini terus tuh, 27 ya? 27 perjanjian baru ya? Saya mau pulang mau hitung lagi, matematikanya kok rusak begini. 27 itu ada 4 buku yang menjadi pedoman utama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda bisa saling tafsir begini dan begitu, kemari dan ke situ dan sebagainya, kalau Anda punya pengetahuan, makanya saya tidak sarankan orang baru 1 tahun bertobat langsung memimpin. Langsung berkhotbah bisa. Kalau dalam suasana situasi yang lumrah, yang tidak dipaksakan. Apalagi bersaksi terhadap keluarganya. Oh my, Andreas langsung membawa Petrus kok. Paulus itu langsung membela imannya, tapi dia kembali ke gengnya. Dia cerita enggak gitu guys, bukan dikasih kesempatan khotbah keliling gereja-gereja, Yerusalem lah, mana, bukan. Ada porsinya. Tapi 1 tahun baru kenal Yesus, baru baca firman, saya enggak sarankan jadi pemimpin. Apalagi pemimpin yang gimana. Harus ada waktu, jangan jatuh ke dalam dosa Lucifer, yaitu kesombongan. Kalau kita baca Alkitab bertumbuh, makanya di gereja kita ada My Spiritual Journey atau ada tatanan pertumbuhan. Nah kalau sudah masuk itu semuanya, kita bisa lebih aman nafsirkan firman, lebih berani eksplorasi. Saya setelah tahun ketiga berani Paul hingga hari ini. Untuk bisa menafsirkan. Dan kita bisa saling menafsirkan antara satu. Dan kalau Anda tidak yakin, Anda selalu bisa tanya ke mentor kan. Anda bisa saling menimbangkan saudara seiman dengan banyak nasihat. Amsal katakan sebuah perkara berhasil dimenangkan. Bisa saling menimbang, kok rasanya nggak srek ya? Nggak srek bro, kalau gitu tuh rasanya kurang pas sama Alkitab. Anda bisa tanya, makanya itu penting sekali dalam gereja. Membangun hubungan yang berkualitas, jangan cuma datang sebagai jemaat. Ya, 14. Apakah Ko Philip pernah mengalami saat naik ke atas mimbar ada pesan Roh Kudus untuk mengkhotbahkan yang lain? Di mana pesannya berbeda dengan yang sudah Ko Philip persiapkan? Bagaimana mengantisipasinya? Yes. Of course. Tapi bagi saya bukan khotbah baru, sebab semua khotbah itu sudah ter-storage, sudah disimpan dalam sanubari saya. Karena Tuhan bilang sesuatu yang berbeda. Tapi sebagian besar waktu saya adalah saya datang tidak tahu mau ngomong apa. Jadi itu keuntungan saya, yang merupakan ketakutan buat banyak orang. Pernah nggak? Pernah. Saya lupa. Saya nggak tahu apakah ingat Pak Sambusam apa di sini nggak ya? Oh ada ya. Pernah suatu waktu di Ungaran dulu, nggak tahu Yo ingat nggak? Kita naik ke atas bicara dengan majelis-majelis yang dulu di bawahnya Pak Sam atau pemimpin aktivis. Waktu itu saya sama Pak Sam belum dekat. Lalu Pak Sam naik Vespa keluar, saya masih ingat mau kemana. Itu rumah dengan gereja, di P430 ada, biografi saya. Itu kan bersampingan dengan pastori. Saya naik ke atas loteng, lalu di situ sudah kumpul sekitar 10 orang. Saya naik ke situ, saya sudah siapkan firman tentang kebangunan rohani, Roh Kudus ngomong sama saya, coba Anda simak dulu, dan Anda yang kenal saya tahu bahwa saya itu nggak suka aneh-aneh orangnya, oke? Apa yang saya sudah jadwalkan akan saya penuhi. Apa yang saya sudah bawa akan saya selesaikan. Saya bukan tipe orang yang suka buat sensasi-sensasi. Ngapain? Kalau firman kita kontennya sensasional, tidak perlu buat sensasi baru. Terus ketika saya naik ke atas sana, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, don't preach that, jangan khotbahkan itu. Oh, kenapa? Turun. Nah bayangin, sudah dikasih mimbarnya ke saya, 10 majelis dan penatua, pemimpin, saya sudah siap, sudah shalom, sudah buka ayat, mari kita baca, Tuhan bilang stop. Disuruh turun. Kamu ingat enggak? Mungkin enggak ingat ya. Turun. Turun loteng, jadi saya ninggalkan ibadah. Bayangin loh ya, di tengah-tengah kebaktian 10, meskipun cuma 10-20 orang. Tapi saya suruh berhenti dan semua orang bengong lihat saya turun ke bawah, lihat Bu Sam menangis. Bu Sam ingat enggak ini? Enggak ingat ya? Lupa ya?
Bu Sam menangis di bawah. Waktu menangis di bawah saya ajak Bu Sam naik. Bukan karena bertengkar dengan Pak Sam, bukan. Kesannya kan gitu kan. Pak Samnya naik Vespa diusir sama Bu Sam. Kalau Bu Sam marah, jangankan Vespanya. Vespanya tidak ada kuncinya. Saya bilang sama Bu Sam, naik. Ibu Gembala, saya ini murid sekolah siswa Alkitab, cuman kerja lapang di sana untuk kredit di sekolah saya waktu nanti pulang ke Kanada. Saya panggil Bu Sam naik sama saya, naik. Waktu saya naik, firman turun ke saya, kalian mau kebangunan rohani, hai kamu munafik. Ibu gembalamu kamu sakiti, keluarga gembalamu kamu sakiti. Mau kebangunan rohani. Semua dengarkan saya. Begini caranya, Tuhan tidak akan memberikan seiota pun kebangunan rohani, sececer pun jamahan Roh Kudus atau urapannya, kalau kalian tidak menghargai, menghormati, mencintai, menjunjung tinggi, mengcover gembalamu dan keluarganya. Cuci kakinya. Tak suruh ambil baskom, semua giliran 10 orang itu mencuci kaki Bu Sam. Lupa enggak direfleksi for free? Ingat? Ingat? Masih ingat tak? Hah? Bu siapa? Bu apa? Kak Ina? Bukan Bu Sam? Loh saya salah berarti, salah orang. Enggak kok, saya lupa saya, sorry semua detil-detilnya ini saya ini udah memori firman kuat tapi memori kejadian itu sangat-sangat parah. Nah, tapi nangis, basuh kaki, lalu kebangunan rohani melanda. Setelah itu, seterusnya. Itu dia, suruh drop, tapi kalau memang iya, pasti terbukti ada sesuatu yang nyata. Kalau enggak, Anda dan saya mengada-ngada. Ada orang yang tiba-tiba tengah-tengah khotbah berhenti. Terus ujungnya enggak ada apa-apa. Tuhan enggak bersaksi bahwa kelakuanmu tadi itu disuruh. Oke? Malah justru orang kayak gitu kirim ke ICU. Lanjut. Bagaimana jika saat khotbah fokus jemaat beralih ke hal-hal yang mengganggu seperti ada anak kecil yang lari-lari, orang yang ribut, ngobrol, HP bunyi dan lain-lain. Bagaimana untuk mengambil fokus mereka kembali ke MS Palembang. Tunggu dulu, tahan di sini ya. Kalau ada HP bunyi, kadang-kadang saya menyindir, saya nggak perlu pakai cara kalau ada orang jalan lari, kamu, nggak usah gitu. Nanti orang nggak kerasan, rumah kita loh namanya welcome home. Tapi kalau home kan juga punya peraturan. Kalau anak kecil sih saya cinta, sorry, pokoknya saya ini bias. Kalau anak kecil saya nggak bisa terus marah segalanya, saya tahu anak itu kayak apa. Anaknya, saya masih ingat anaknya salah satu full timer kita waktu kecil, ya kan? Anaknya Pak Ongki, main-main yang sekarang sudah kuliah, untung dia dengar terus khotbah saya, ternyata papanya cerita nantinya waktu di rumah. Anaknya tuh ingat semua khotbahnya, anak ya gitu, tetap ramai. Makanya itu bawa bukan ke sekolah minggu, ke Eagle Kids. Bukan cuma enggak ganggu dapat porsi mereka, tapi meskipun enggak pun, mereka tetap diberkati. Karena itu saya enggak pernah mau tegur anak kecil. Itu anak siapa dan sekalian mempermalukan, jangan. Karena papa, mamanya khususnya, yang lagi angkat anak itu juga termasuk papa, dia cukup stres. Di pesawat, di depan saya itu, saya memang, tapi untungnya saya hamba Tuhan kan, nangis, semua orang liatin. Nggak usah diliatin, mamanya juga mau dia diam. Papanya juga mau dia diam, be supportive. Saya lihat ke papanya, aduh diam, anaknya dikasari, kan kasihan. Kasari, ayo kamu diam, kalau tutup mulutnya kan mati nanti. Waktu gitu saya juga mau istirahat, saya ini mau istirahat. Turun tuh langsung khotbah, langsung meeting, langsung rapat. Langsung ketemu orang, ada social responsibility. Aduh saya juga mau tidur di depan. Lalu habis itu ketika papanya stres saya bilang, Roh Kudus ngomong sama saya, mana lebih stres, kamu atau dia? Dia kan, kamu harus hibur dia. Papanya lihat saya, atau mamanya lihat, gak apa-apa, it's okay. Senyum. Saya gak tahu jemaat atau kenal tidak, saya gak tahu, gak apa-apa, it's okay. Jadi please understand. Tapi puji Tuhan, kalau yang sudah tahu, lain kali taruh ke Eagle Kids. Kalau HP, kering bunyi lagi. Kalau kita marah, lain nanti. Tadinya enak khotbahnya, sisanya emosi, nggak enak. Buat apa serahkan khotbah ke orang yang HP-an? Dan jangan kasih yang namanya, jangan kasih promosi gratis ke mereka. Apalagi mereka, kamu yang bawa HP ya tutup semuanya. Kalau dia kasih spotlight masuk ke LED, dia senang. Ada beberapa orang itu suka. Hai mama. Perhatiannya ke Anda supaya Anda bisa perhatikan Tuhan. Bantu mereka perhatian ke Tuhan. Jangan kasih ke orang. Tapi kalau HP-nya mulai keterlaluan bunyi kring sekali, mungkin enggak apa-apa. 2 kali. Saya biasanya sindir begini, tolong salam ya dari saya. Sampaikan salam. Ya.
Lalu semua orang ketawa, tetap bisa dengan cara yang polite, sopan, dengan cara yang lembut. Tapi orang tersindir sendiri. Jadi kalau nanti saya khotbah, ada yang saya di tengah-tengah beritahu, salam ya ke temannya yang telepon itu saya sindir Anda. Ya, kalau yang lari-lari anak kecil, dia lain kali di preventif saja. Yang ribut ngobrol gimana? Ada yang ngobrol gitu, ada beberapa, itu rame terus. Saya khotbah gini gimana ya Tuhan, ini kalau emosi gimana? Nggak, jangan emosi. Waktu tengah-tengah ngobrol, saya beritahu. Dan siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Atau mungkin Anda berdua, tak tunjuk langsung diam dua-dua. Mungkin yang di sana tahu jawabannya. Nggak tahu kan? Mari kita sama-sama lihat kanan kirinya, katakan, ayo kita perhatikan, dapatkan jawabannya. Amin. Lalu lanjut firman. Udah sana sudah. There are many ways. There are many ways, ada banyak cara kecuali marah. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Dari C. Airin harap minum air. Oh salah, ini saya diingatkan oleh monitor, istri saya suruh saya minum. Minum dulu ya. Makasih. Kadang-kadang lupa. 160 menit nggak minum atau berdiri gini saya harus ya. Jadi please drink ya. Seperti pengkhotbah tadi loh. Baru khotbah 2 detik tuh minta minum semuanya. Itu yang betul, itu yang sehat, sebenarnya itu yang sehat. Ya, yang rugi gereja aja banyak air yang dibeli. Menurut Ko Philip, berapa menit porsi firman di dalam CG yang ideal dan berapa poin sebaiknya yang diajarkan? Belum ada peraturannya itu ya, Pak Yo? Belum ya? Biasanya seperti apa? Sharing terus habis itu diskusi? Atau ada patokan lain? Sharing. Saya rasa kalau CG nggak usah lama-lama, bisa jangan lebih dari 15 menit, cukup kok. Kasih saya 15 menit, Tuhan bisa pakai saya untuk ubahkan. Jemaat, 10-20 depan saya ini. Berapa? Kelamaan? 30? Ya sudah, 30 menit, ya sudah. Oke deh, 30 menit. Ya oke, enggak apa-apa. Memang kan beberapa orang butuh 3 ronde untuk KO kan lawan. Ada orang tertentu nanti kalau sudah tambah jam terbang 1 ronde udah bisa KO kok ya. Tapi enggak apa-apa, sekarang 3 ronde dulu, 30 menit, oke. 30 menit Anda khotbah, tapi jangan sia-siakan waktu. Setiap menit berharga, pastikan Anda persiapan puasa bahkan. Ya, 30 menit sounds good, lalu habis itu diskusi. Sisa waktunya, biasanya berapa menit diskusinya? Setengah jam juga. Oke, 1 hour, 1 jam penuh dengan pembicara dan pembicaraan yang berharga. Kita terapkan ya, 30 menit sekali lagi, 30 menit khotbah yang mengubah, pengajaran yang sungguh-sungguh, pengajaran yang berkualitas, 30 menit sisanya bisa diskusi sama-sama. Orang pulang ke rumah dapat 1 benang merah, hidup mereka berubah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 17. Bagaimana menghadapi interupsi ketika ada member CG yang datang terlambat saat firman? Apakah kita berhenti sejenak dari khotbah dan menyapanya atau melanjutkan khotbah? Jangan disapa. Ya, kalau dia lewat itu aja, Anda khotbah terus. Bukan dimusuhi, enggak juga. Enggak usah juga ditegur, memberikan promosi gratis. Oke? Kan kasihan juga, enggak tentu. Kita kan enggak tahu story behind it. Kalau dia melulu telat setiap minggu, nah itu perlu penanggulangan pribadi dan berkata kenapa ini. Untuk dia bisa dipromosikan dengan tugas-tugas suatu hari nanti, punctuality adalah salah satu bentuk manifestasi pemuritan yang berhasil. Kalau orang tidak bisa menghargai waktu, orang tidak bisa menghargai orang. Karena itu kita harus usahakan selalu punctual. Saya sendiri harus selalu ingatkan. Dan saya diingatkan istri saya terutama yang orang yang sangat tepat waktu. Kalau saya telat kejanjian sama Anda telat 10 menit, berarti dengan kata lain saya berkata, kalau Anda menunggu saya, waktumu itu tidak berharga. Siapa tahu itu orang VIP 10 menitnya berarti 10 juta. Kalau dikasih ke saya harus hargai loh. Nah kalau telat 1 jam gimana? Oke, karena itu kalau itu terjadinya setiap minggu, you harus melakukan sesuatu. Ngomong sama dia karena ini masalah karakter.
Tapi kalau sekali-kali kan Anda enggak tahu, mungkin orang itu terjadi sesuatu. Ada orang yang datang ke gereja langsung ditegor, di-CG, kelompok kecil langsung dimarahi, dimaki, disindir, itu lebih menyakitkan. Mendingan tegur langsung, tapi salah paham. Kita enggak mau tahu latar belakang, kita sikat, lebih gampang untuk dicerna, tinggal protes aja. Sebenarnya enggak gitu kejadiannya. Tapi kalau disindir enggak ada yang lebih menyakitkan dari itu. Jangan jadi pengkhotbah yang suka menyindir. Kan kita enggak tahu, mungkin tiba-tiba enggak tahu ya, bayinya sakit. Mungkin apa orang tuanya, enggak kita nggak tahu ya. Mungkin lagi jatuh, lalu dia harus angkat dulu bawa ke, kan kita nggak tahu. Be compassionate. Tapi juga nggak perlu memberikan perhatian. Selain kasihan sama dia, jangan ambil perhatian untuk hal demikian. Firman itu berharga, lanjutkan. Nggak usah menyapanya. Nanti tanya, gimana? Seneng loh datang. Tadi kenapa telat? Ada apa? Bukan, kenapa kau? Jangan lain tonasinya. Kenapa telat tadi? Dengan pokoknya sama orang itu jangan curiga dulu, iba dulu. Lebih baik kita iba, ternyata cuman begitu. Daripada kita itu marah dulu, sorry aku enggak tahu. Tanya itu selalu dengan bahasa tubuh. Tadi telat kenapa? Enggak apa-apa ya? Is everything alright? Oh, alright. Oh, oke. Ya udah enggak apa-apa kalau kamu enggak apa-apa. Ya, usahakan ya minggu depan jangan telat loh. Eman, sayang. Nanti ketinggalan, ya kan? Aku korbannya hari ini bagus loh. Wah, ketawa kita. Gitu loh. Setengah jam tadi kamu udah hilang 15 menit, sayang sekali. Tapi gak apa-apa, nanti bisa lihat catatan ya. Supaya kita sama-sama tumbuh. Itu sindiran yang lebih membangun daripada sindiran. Tapi kalau kita tanya sama dia, kenapa tadi telat? Gak apa-apa ya? Ternyata gini, lalu dia nangis. Iya, untung saya gak marah. Ternyata betul ya, orang ini perlu layak dapat iba. Tapi jangan berhenti menyapa buat apa. Tapi kalau ada tatap mata, siapa tahu tatap mata, ya senyum aja. Senyum gini aja semua orang kenoleh kok. Kalau kita itu dipandang wajah, saya gini, semua juga lihat ke situ. Ya kan, jadi itu hati-hati. Senyum cepat aja. Lanjut. Jangan lupa benang merah. Kadang-kadang perhatian member lain beralih ke member yang baru datang. Atau ke member yang main gadget. Ya, kalau yang main gadget seperti tadi ya, jangan ditunjuk dosanya, tapi dikasih dia tugas di tempat. Ngomong begitu segalanya, amin. Ya amin, Wilson. Mungkin enggak tahu, kalau kesamaan tidak ada kesengajaan. Nah. Amin Wilson. Oh ya. Ya juga ketawa. Light aja, bawa semuanya dengan spirit yang positif. Karena kita punya wibawa tidak perlu harus dijalankan otoritas secara negatif. Kita ini menyakitkan, positif pun sudah menyakitkan. Pemimpinan itu adalah tekanan. Tinggal kalau tekanannya positif, orang itu akan banyak, lebih mudah belajar. Amin. 17, bagaimana menghadapi interupsi? 18, bagaimana untuk mulai memamah biak firman jika dalam satu hari kita membaca 3 pasal, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kan ada ayat yang secara sporadis bermunculan. Ada ayat emas, tapi yang pasti 3 pasal kita baca, bagus loh itu 1 tahun kurang, kalau nggak salah 1 tahun kurang 2 bulan gitu selesai tuh. Kejadian sampai Wahyu. Yang penting kita alami. Dan firman yang kita baca 3 pasal itu akan jadi dimensi hari ini. Lalu ayat-ayatnya akan jadi, saya sengaja untuk mikirkan ayat itu. Di tengah hari, di jam berapa, menit ke berapa. Kalau jadi kebiasaan. Nanti lama-lama ya, kalau kita olahraga terus itu badan akan menagih. Otot contohnya yang kita kembangkan, nanti otot itu akan menagih. Ayo cepat push up lagi. Kalau semuanya itu badan kita itu atletis, maksudnya kardionya kuat, itu jantungnya juga rasanya ayo olahraga. Kalau kita melatih kebiasaan ini awal-awal harus super sengaja, tapi nanti otak akan nagih sendiri. Ayo keluarin, muntahin lagi. Jadi kita harus sengaja mikir firman itu, semuanya hari itu terjadi ditafsirkan dengan firman tersebut. Jangan takut, susahnya di depan. Belakangnya nagih sendiri. Saya bangun tidur, hal pertama yang selalu saya sadari setelah 20 tahun sekian demikian, mulut saya itu berbahasa lidah sendiri, tanpa saya suruh. Bangun itu seringkali saya bangun itu karena berbahasa lidah. Nagih. Dan pernah sekali jet lag antara waktu sini dan Amerika, jam tertentu kita lagi masih keluar sama-sama dengan keluarga dan teman, saya jalan, kok bisa mulut itu berbahasa lidah? Saya lihat lagi baru sadar, iya di Indonesia ini jam bangun saya. Nanti kan nagih. Awal mula sengaja aja, 3 pasal pikirkan. Terus, renung itu pikirkan, firman itu terus yang jadi renungan. Ya, 19. Kurang banyak nih pertanyaannya, sebentar udah mau selesai.
Bagaimana menjadi ini loh, kalau kita tidak keburu-buru, tidak tergesa-gesa, malah menyelesaikan lebih banyak. Tadi itu kan saya terburu waktu, rasanya 21 itu rasanya intimidasi buat saya. Lihat, saya tenang gini malah tinggal 3. Bagaimana menjadi preacher bagi anak-anak yang beragam usia? Apa tolak ukur kita anak-anak bisa mengerti pesan kita? Khotbah di anak-anak itu paling gampang. Gak perlu tading aling-aling, tidak perlu ilustrasi, ngomong apa adanya mereka telan mentah-mentah. Gak ada dalam karir pelayanan saya, waktu khotbah itu 100% selalu yang maju. Dari audiens loh ya, cuman di anak-anak. Kalau saya adakan KKR penginjilan atau pertobatan atau penyerahan hidup kepada Tuhan, anak-anak itu gampang aja. Gampang gini, kalau anak-anak, kalau kita untuk orang dewasa, kita harus learn something to preach it. Mempelajari sesuatu untuk mengkhotbahkannya. Kalau anak-anak, we have to unlearn all things to preach it, simple. Kita harus belajar untuk menanggalkan apapun yang kita kira kita pelajari untuk mengkhotbahkan sesederhana mungkin. Ngomong sama mereka hati ke hati, tatap wajah mereka. Mereka bisa menangkap bukan bahasamu saja, tapi bahasa tubuh. Pastikan bahasa tubuh kita caring, enggak usah berlebihan. Ngomong sama mereka straightforward, enggak usah lama-lama. Meskipun saya pernah khotbah lama sama anak Bible study contohnya, mereka tetap dengarkan. Tapi khusus untuk pemula, apalagi kalau anak-anaknya belum digarap ladangnya, mereka belum biasa. Saya kemarin jelaskan tentang bagaimana saya khotbah di usia kakek sampai cicitnya, sama anak-anak mempan. Bahasanya kemarin tuh saya sudah jelaskan. Ngomong aja sama mereka, kalau kalian di sekolah dibully, kalian gak usah gimana. Mereka itu yang kasihan, bukan kamu. Kamu kasihan sebentar aja, sakit waktu itu. Tapi kamu pulang ke rumah punya papa mama yang sayang sama kamu. Kamu punya gereja yang ngajari kamu apa yang benar dan salah. Orang itu gak punya temanmu itu. Ya sorry, dia lampiaskan ke kamu, dia pukul kamu, dia bilang, tapi jangan dipukul lagi ya, bilang sama guru. Cuma tinggal mikir simple gitu loh. Bilang sama guru, tapi kamu jangan benci sama dia. Sebab orang itu pulang ke rumah dipukuli papa mamanya mungkin. Nggak tahu loh ya, uncle nggak tahu, pastor nggak tahu. Ya kan, pastor nggak tahu, pastor Philip nggak tahu apakah itu orangnya kayak gitu sungguhan atau nggak tahu. Tapi mungkin dia gitu, dia nggak punya gereja. Kamu tuh bahagia, kamu tuh happy nak, tahu nggak? Kamu tuh happy, kamu bersyukur. Ini pelajaran soal bersyukur katakan ketika dibully di sekolah. Tapi jangan dibully lagi loh. Nanti bisa-bisa nanti kalau sesuatu buruk terjadi sama kamu. Jadi kamu ngomong sama guru, jauhi orang itu. Dia duduk di sana, minta duduk di tempat lain. Kamu selalu di tempat rame-rame, jangan sendirian di lorong sama dia. Kalau dia suka mukul atau apa. Bilang sama papa mamamu. Bilang dong sama papa mamamu. Tapi kalau papa mama marah, janji ya sama Pastor Philip. Kamu bilang sama papa mama, Pak jangan marah, percuma Pak, marah enggak nyelesaikan. Ngomong gitu. Kasih pesan sekalian kalau papanya belum terima Tuhan. Bilang aja Pastor Philip yang ngomong. Supaya dia datang dengar khotbah saya di kebaktian umumnya. Ngomong gitu ya, bisa ya? Oke bisa. Cos, kasih 5. Anda enggak usah jadi anak kecil, ngomongnya biasa, tapi yang simple saja. Tapi ada beberapa orang mencoba terlalu keras. Halo hati-hati. Gitu. Ada beberapa anak kecil lihat, lu kira aku umur 3? Gak usah. Just unlearn. Unlearn kekomplikasian orang dewasa. Paling gampang khotbah sama anak-anak. Paling mudah. Ya, 20. Mengapa Tuhan Yesus digambarkan sebagai figur laki-laki? Mengapa tidak perempuan? What? Yang tanya ini laki atau perempuan? Mengapa kamu laki? Mengapa kamu perempuan? Ya memang itu kamu. Ini Yesus. Ya Tuhan. Jangan sampai bingung ya, jangan sampai sexually confused. Saya cowok, hidup saya cowok, tidak ada jenis lain terperangkap dalam tubuh cowok saya. Saya cowok luar dalam. Yang perempuan cewek luar dalam. Yesus secara manusia cowok luar dalam, tapi Yesus secara kekal. Laki perempuan diciptakan dari sifatnya. Kita bicara bukan soal kelamin. Kita bicara soal karakter dan rupa Allah. Tapi Yesus datang cowok. Fully man. Untuk menebus Adam pertama. Memang diciptakan pertama bukan wanita sih. Tuhan itu sayang dua-dua. Laki perempuan mana lebih tinggi? Awal mulanya laki. Laki dulu yang diciptakan, bukan Hawa. Bukan wanita. Gambar rupa Allah, pria. Tapi laki tidak lengkap kan? Oh Tuhan bela jantan, Tuhan tidak bela betina. Oh salah. Ever since, sejak Adam dan Hawa, semua laki
diciptakan melalui kandungan wanita. Kita menang kualitas, pertama muncul kita dulu yang cowok. Mereka menang kuantitas. Sejak hari itu, semua laki nggak bisa keluar kalau nggak lewat tubuhnya perempuan. God is fair, isn't he? Oke? God is all, laki perempuan diciptakan dalam gambar dan rupanya. Jangan perdebatkan kelaminnya. Tapi kalau mau bicara tentang laki atau perempuan, yes, Yesus was a man, he is still a man. Take that. Take that. And I'm glad papa saya adalah seorang laki-laki. Makanya saya bisa sebut, sekarang papa saya di sorga juga, bapa kami di dalam sorga. Papa saya, papa kandung saya juga adalah laki-laki, pria. Saya bersyukur. Jangan bingung dengan ini. Jangan sampai Anda secara seksual kebingungan. Gimana ngajar umat? Ini pertanyaan gak salah, tapi seharusnya tidak dipertanyakan di level Anda. Nomor 21. Dalam Alkitab ada banyak sekali perlambangan dan bahasa simbol. Mohon panduannya untuk bisa memahaminya. Misal gadis bijaksana dan gadis bodoh sama-sama berjumlah 5 orang. Apakah angka tersebut memiliki simbol atau makna? Terlalu jauh menurut saya. Kalau Anda mau tahu semua simbol-simbolnya, terus aja tertanam di Gereja Mawar Syara, nanti ke depan Anda akan semakin mengerti segala sesuatu. Karena kita sama-sama belajar. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Anda belajar sesuatu? Amin. Berguna? Puji Tuhan ya. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Lima gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Bisa sih kalau kita mau buat sesuatu ya, 5 roti 2 ikan kayak apa, kayak segalanya. Tapi kita enggak bisa buatkan suatu doktrin tentang itu. Tapi semua sebuah rema-rema yang berlalu. 5 roti 2 ikan itu apa signifikannya? 5 tambah 2 adalah 7. 7 itu angka sempurna. Ya bisa diperdebatkan tapi ya sudahlah. Berguna enggak di hidup Anda? Ya sudah berguna, ya sudah enggak apa-apa. Toh itu enggak mempengaruhi. Kecuali kalau di mana-mana di rumah Anda dipasangi angka 7 baru Anda merasa rumah Anda ada Tuhan. Nah itu jadi jimat. Jimat-jimatan atau semuanya itu 7 baru Anda merasa diberkati. Telepon pun nomornya Bapak 081 23 0081 445 22 7777. Semuanya harus 77 baru ada. Ya itu mulai masuk ke tahayul. Asal jangan terlalu too far ya. Jangan ditarik terlalu jauh ya. Nah 5 roti 2 ikan 5 juga. Saya suatu hari Roh Kudus pernah ngomong sama saya gini. Philip 5 roti 2 ikan apa? Saya suka main angka juga, karena saya ini sebenarnya suka matematika. Waktu kecil korsleting saya disembuhkan Tuhan, yang pertama itu otak saya hitung-hitungan yang tiba-tiba diubahkan Tuhan dari orang yang tidak bisa ingat nama dan kelasnya. Jadi 5 roti 2 ikan Tuhan ngomong gini, Philip kamu tuh tidak perlu banyak orang untuk membuatmu senang, atau tidak perlu, bahagia itu sederhana. Kamu tidak perlu hal-hal yang perkembangannya, basic aja jadi. Selama di hidupmu ada 5 orang dan 2 orang ekstra. Entah itu keluarga atau teman yang bisa mendoakanmu, mengasihimu apa adanya. Dan yang bisa mengerti panggilanmu. 5 dan 2, selama ada 7 aja kamu bisa berkata kepada dunia, you are the happiest person on earth. Dunia sekarang mencari popularitas karena saya ini bergelut di bidang public figure. Jadi saya harus diingatkan Tuhan. Tuhan pakai matematika 5 tambah 2. 5 tambah 2, iya ya. Terus saya hitung istri kayak anak dan sebagainya. Oh lebih Tuhan dari 7, ya sudah. Jadi saya nggak pernah ada kebutuhan untuk mencari popularitas. Tuhan bisa bicara lewat angka. 5 tambah 2 itu signifikannya. Kayak gitu renungan saya. Ya. Terus kadang-kadang kalau kita merasa diri minoritas, rasanya gimana ya minoritas ini. Ya apa Tuhan ini gimana. Dan Tuhan juga berkata sama saya, Tuhan kamu tuh taat aja dan percaya. Nanti kadang-kadang saya rasa ketinggalan sama orang tertentu, karena saya enggak ikut-ikutan. Tuhan saya bilang Tuhan kenapa kok berkatmu belum datang? Tuhan bilang kenapa kamu ini? Aku itu kalau sudah beraksi, tidak ada yang bisa menanggung. Tidak akan ada yang bisa membendung. Terus Tuhan ngomong sama saya, 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7 Tuhan, itu hitunganmu 5 tambah 2 aku itu 5.000. 5 roti plus 2 ikan beri 5.000 orang makan. Tuhan bilang iya ya, jangan pernah remehkan. Waktu aku mulai turun tangan, kamu tambahin sedikit ciprat 2 berkat aja, aku bisa menjadikan perusahaanmu multinasional.
Aku bisa menjadikan gerejamu bertumbuh seperti yang tidak pernah kau bayangkan. Aku bisa membuat, Jadi kalau kita bisa main eksplorasi angka, asal bukan menjadi doktrin dan menjadi percaya dengan suatu simbol itu sebagai segalanya. Tapi kalau mendekatkan kepada Tuhan, silakan tafsirkan. Ajarkan malah jadi inspirasi. Menurut saya tadi yang saya katakan, Anda pasti tidak lupa. Yang ikut sesi ini akan tahu, 5+2, selama ada 7 orang yang mencintaimu. Saya yakin pulang nanti pasti mikir, 1, 2, 3, papa, mama, atau istrinya, atau anak. Anda pasti ingat, iya ya, pasti ini berbicara ke Anda. Jadi pakailah angka dengan bijaksana, bukan menjadikannya dewa. Tuhan. Kalau angka juga bisa, kita mau main angka, ada simbolnya. Kenapa orang takut angka 13, level-level gedung tinggi juga nggak ada? 13 itu angka apesnya dunia hari ini yang dipakai Tuhan untuk memutarbalikkan justru angka keberuntungan. Berapa kali Yosua dan umatnya mengitari Yeriko. Ada orang berkata 7, salah. Setiap hari sekali, 6 hari, hari ke-7, 7 kali. 6 tambah 7, 13. 13 kali dikitari, ambruk. Apes itu nggak ada untuk umat Tuhan. Apes itu selalu karena umat Tuhan. Karena orang itu melawan umat Tuhan, dia yang apes. Justru di sisi sini itu selalu untung. Ya, di sisi sini selalu tung terus. Tung terus di sebelah sana itu tak untung. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Kalau kita bisa tafsirkan Alkitab seperti itu, kaya. Kalau mau bicara soal angka, ini saya bisa 160 menit lagi. Saya bisa matematika dengan Anda, Kejadian sampai Wahyu. Anda kan, kok bisa mikir begitu? Tapi saya tidak jadikan itu superstisi. Tapi jadikan tangga. Bukan ular tangga, tangganya untuk mendekat kepada Tuhan. The Bible is amazing. Amin. Yang percaya Alkitab ini luar biasa, saya tepuk tangan Tuhan. Nyanyi satu lagu, come on. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita minum dari sungai urapan yang sama, sungai pewahyuan dan kuasa yang sama. Seperti rusa, mari kita minum dari airnya. Orang maya dalam maya, dia sumber pewahyuan, dia sumber firman, dia sumber perubahan, dialah kelepasan, dialah kemenangan, kesembuhan, kehidupan dan kebangkitan. Orang maya sandara yaso, irala maya sandara maya sandaramu, irala maya so, irala maya sandara, irala maya rama, irala maya sandara maya sandara maya so. Maya maya la maya sana la maya sana maya maya la maya. Oh la maya sana la maya sana la maya sana la mo. Oh la mama 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 maya sana la maya mara la maya sana la maya la maya la maya. Bila Tuhan mengurapi kita dengan pengurapan yang baru. Come Holy Spirit, follow me now. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul,
and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. sekali lagi, urapi kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Yang mau dipakainya beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. God bless you. Haleluya. Anda diberkati selama 2 hari ini. Amin. Tapi jangan lupa bahwa masih ada nanti malam gitu ya. Jadi ini belum berakhir, nanti malam kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi ya, dan kita akan berkumpul kembali nanti malam di sini. Acara akan dimulai pukul 7 ya, 7 malam, dan terbuka untuk umum
Ya, terbuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ingin lebih lagi, Anda bisa datang lebih awal. Ya, jadi ini terbuka untuk umum. Nanti malam pada pukul 7 kita akan bersama-sama mendapatkan sesuatu di hadapan Tuhan kita. Ya, dan nanti malam juga presensinya, absensinya sudah tidak ada. Ya, tadi banyak pertanyaan. Apakah nanti malam tanda tangan lagi? Sudah tidak. Ya, jadi langsung aja masuk ke main hall ini, kita akan mendapatkan sesuatu lebih lagi daripada Tuhan kita. Amin. Mari kita akhiri sesi pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat selama 2 hari ini, terutama pada hari ini Tuhan, kami semakin dibawa lebih lagi Tuhan. Bukan cuma secara pengetahuan, tetapi pengalaman kami yang akan Kau bawa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap impartasi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami akan semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam panggilan kami Tuhan. Bahwa ketika kami menyampaikan firman, kami menyampaikan setiap pesan hati-Mu Tuhan. Bagi setiap jemaat, bagi setiap orang-orang, setiap audiens yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan yang ekstra Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, berikan kami kekuatan lebih lagi Tuhan, agar nanti malam kami tahu Tuhan, Engkau ingin berbicara lebih banyak lagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.